Si Roni ini terlihat sangat gelisah ketika di dalam mobil dan terlihat seperti tidak nyaman, hanya pun pucat. Di sini Bari menceritakan, suasana di dalam terowongan itu sangat gelap sekali. Bari mengintip ke dalam celah dinding. Di sini Bari menceritakan apa yang dilihatnya. Itu Bari melihat ada bunga-bunga yang bertebaran. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror. Channel yang membahas tentang cerita-cerita misteri dan cerita-cerita horor. Bagi kalian yang mungkin tidak sengaja menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor, kami sarankan agar kalian subscribe ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Kami tayang setiap pukul 7 malam pada hari Selasa dan hari Kamis. Oke, masuk ke cerita pada kali ini. Cerita kali ini berasal dari salah satu subscriber kami yang bernama, sebut saja namanya Bari. Bari menceritakan pengalamannya, yaitu mengalami peristiwa yang cukup mengerikan ketika sedang bersama teman-temannya. Peristiwa ini terjadi ketika Bari masih berkuliah di salah satu universitas di daerah Jawa Barat. Kisah Bari ini bermula ketika Bari diajak oleh seorang temannya untuk melakukan uji nyali di suatu terowongan yang berada di Jawa Barat. Sebut saja teman Bari ini bernama Sena. Sena ini diceritakan oleh Bari bahwa orangnya memang suka menantang teman-teman untuk melakukan hal-hal yang berbau mistis. Bari dan Sena ini berada di kos yang sama, bersamaan dengan 5 teman mereka yang lain. Sena tidak hanya mengajak Bari untuk melakukan uji nyali, melainkan juga mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut melakukan uji nyali di terowongan. Bari dan teman-teman yang lain pun merasa tertantang dan langsung mengiyakan ajakan si Sena. Selain Sena, Bari dan teman-temannya sudah tahu bahwa terowongan yang dimaksud Sena ini yang akan dijadikan tempat uji nyali ini adalah terowongan yang memang terkenal angker. Nah, namun justru itu mereka merasa semakin tertantang dan beranggapan bahwa ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan karena melakukan uji nyali ini beramai-ramai. Nah, mereka pun menentukan hari dan waktu untuk berangkat melaksanakan uji nyali. Setelah beberapa saat, kesepakatan pun tercapai. Mereka menyepakati akan berangkat pada hari Rabu pukul 1 dini hari. Sembari menunggu waktu berangkat, Bari, Sena, dan teman-teman yang lain pun mempersiapkan perlengkapan dan menyusun rencana untuk uji nyali. Masing-masing bawa alat yang bisa nerangin, HP, senter, korek, apapun pokoknya yang bisa nerangin, ucap Sena kepada teman-temannya. Lalu ada yang menjawab, jangan lupa juga pakai pakaian yang tebal, karena Wira nanti tempatnya pasti bakal dingin, ucap salah satu teman. Ini sebut saja ini namanya Rito. Ya, Bari di sini hanya diam saja, sambil mengikuti arahan-arahan yang diberikan teman-temannya. Nanti, waktu kita jalan di dalam terowongan, jangan pernah ada yang berbuat aneh-aneh. Dan kita nanti harus berdekatan. Karena kita semua juga sudah tahu, kalau di terowongan itu banyak kabar mistis yang beredar. Selain itu pasti nanti di sana gelap sekali, kata si Sena, sambil menjelaskan
hal-hal yang nanti harus dilakukan teman-temannya kepada Bari dan teman-teman lainnya. Setelah beberapa waktu, maka tibalah waktu yang ditentukan, yaitu hari Rabu pukul 1 dini hari. Berangkatlah Bari, Sena, dan 5 teman lainnya ini menuju ke terowongan dengan menggunakan mobil. Nah, selama perjalanan ini, sebenarnya salah satu dari mereka ini sempat merasakan perasaan yang tidak enak. Tentu saja salah satu teman ini yang merasakan rasa tidak enak ini bernama Roni. Si Roni ini terlihat sangat gelisah ketika di dalam mobil dan terlihat seperti tidak nyaman, hanya pun pucat. Karena melihat Roni seperti itu, Bari pun mencoba menenangkan si Roni. Ketika berusaha menenangkan Roni, Sena yang sedari tadi menyetir kendaraan memberitahu teman-temannya bahwa mereka sudah hampir tiba di tujuan. Nah, tak berapa lama tibalah mereka di depan terowongan, tempat yang akan mereka jadikan tempat uji nyali ini. Setelah Sena memarkirkan mobil, mereka semua pun turun dan berdiri di depan terowongan. Bari menatap ke dalam terowongan yang berada di depannya itu. Baru sampai di depan terowongan, Bari sudah merasakan hawa yang tidak enak. Karena sejauh Bari memandang di dalam terowongan itu, Bari hanya melihat kegelapan yang seperti tidak ada ujungnya. Tony yang dari tadi dalam mobil merasa tidak enak badan, muntah-muntah, karena merasakan perutnya yang sangat mual ketika berada di depan terowongan tersebut. Namun saja ada di antara mereka yang membawa air minum, maka mereka memutuskan untuk bersenam di depan terowongan sambil menunggu keadaan si Roni ini membaik. Bari sempat berkata kepada Sena untuk membatalkan uji nyali ini saja dan melanjutkannya di lain hari. Karena kan ya ada salah satu temannya yang merasa kurang enak badan. Namun Sena menjawab, wah sayang sekali, kan kita sudah sampai di sini. Dan lagi pula jaraknya lumayan jauh dari kosan kita. Masa harus dibatalkan begitu saja? Kita tunggu saja, paling si Roni hanya mabuk kendaraan dan sebentar lagi juga pasti baikan, kata Sena. Selang beberapa waktu mereka beristirahat di depan terowongan, keadaan Roni pun membaik. Kemudian mereka pun memutuskan untuk segera melaksanakan uji nyali karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah semua orang siap, maka mereka mulai memasuki terowongan. Dengan posisi Sena di sebelah ujung kiri, kemudian di sebelahnya ada Bari, lalu lanjut sampai ada teman yang berada di ujung kanan. Jadi mereka ini masuk terowongan membentuk barisan berderet. Semua orang pun berjalan pelan sambil menghidupkan flash yang ada di HP mereka. Di sini Bari menceritakan, suasana di dalam terowongan itu sangat gelap sekali. Sehingga hanya flash dari HP mereka yang benar-benar membantu mereka melihat di dalam kegelapan. Selain itu, hawa udara di dalam terowongan terasa sangat pengap, sehingga Bari merasa sedikit kesulitan bernapas. Bari mengatakan entah itu karena dia panik atau memang suasana udara di sana ya seperti itu. Selama mereka berjalan, mereka belum menemukan hal-hal aneh. Bari pun berkata, jangan ada yang sok berani dengan matiin lampu flash, karena di sini benar-benar gelap. Nanti takutnya ada yang tertinggal. Nah, baru saja Bari mengatakan hal tersebut, salah satu lampu flash milik temannya ini mati. Ya, yang mati itu HP-nya milik si Rito. Maka semua pun berhenti. Setelah dicek lagi ternyata HP-nya si Rito ini benar-benar mati.
Itu mencoba menghidupkan HP-nya itu berulang kali dicoba dihidupkan, namun tetap tidak mau itu. Lihat hal itu, Sena pun langsung buka tasnya dan memberikan senter yang dibawanya kepada Rito. Setelah itu mereka berjalan melanjutkan perjalanannya masuk ke bagian terowongan yang lebih dalam. Semakin dalam, hawa yang dirasakan pun semakin tidak enak. Karena jalan masuk yang tadi pun sudah hampir tidak terlihat. Bahkan Sena pun sebenarnya juga merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba Bari melihat ada sesuatu yang menarik pandangan si Bari. Bari melihat ada sebuah celah di dinding terowongan. Celah tersebut berbentuk seperti retakan dari atas hingga tengah dinding. Entah mengapa, Bari merasa sangat penasaran dan menghampiri retakan itu. Setelah Bari berada di depan celah tersebut, Bari mengintip ke dalam celah dinding ini. Di sini Bari menceritakan apa yang dilihatnya. Itu Bari melihat ada bunga-bunga yang bertebaran. Bari menduga bunga ini merupakan bunga-bunga yang digunakan untuk sesajen. Melihat hal tersebut, Bari memanggil teman-temannya untuk memperlihatkan, untuk memberitahu apa yang baru saja Bari temukan. Kemudian karena dipanggil, semua teman-teman Bari pun menghampiri Bari dan melihat apa yang ada di balik celah dinding terowongan itu. Dan benar saja, mereka juga melihat bunga-bunga yang tersebar di dalam sana. Tadinya si Bari ini sempat mengira bahwa dia salah lihat. Namun ternyata apa yang dilihat Bari ini sama sekali bukan kesalahan. Karena teman-teman yang lain pun juga melihat hal itu. Setelah melihat bunga-bunga tadi, mereka pun berhenti sejenak. Bari dan teman-temannya berdiskusi apakah kita lanjutkan perjalanan sampai ke tempat yang lebih dalam lagi atau berhenti saja sampai di sini. Tengah diskusi yang sedang berlangsung, tiba-tiba mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu datang dengan tiba-tiba. Dan selama mereka di dalam terowongan itu, mereka tidak pernah mencium bau busuk itu. Yang pertama menyadari mencium bau busuk ini adalah Sena. Sena sambil menutup hidungnya berkata dengan pelan, bau busuk apa ini? Dan Sena berpikir bahwa mungkin hanya dia saja yang mencium bau busuk ini. Namun saat kemudian Hari juga mengatakan, oh, busuk apa ini? Busuk sekali. Mendengar Bari berkata seperti itu, teman-teman Bari yang lain pun juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka juga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Nah, Bari pun baru teringat bahwa mereka melakukan diskusi itu dengan berdiri di depan celah dinding yang terdapat dengan bunga sesajen di dalamnya. Bari pun menyimpulkan kepada teman-temannya bahwa mungkin mereka itu disuruh pergi dari tempat ini, bahwa ada penunggu terowongan ini yang tidak menyukai kehadiran mereka. Setelah Bari memberitahukan hal ini kepada teman-temannya, mereka pun sepakat, termasuk Sena pun sepakat untuk mengakhiri uji nyali di terowongan ini dan berniat untuk kembali ke arah jalan mereka masing-masing. Saat ingin kembali berjalan, tiba-tiba HP Bari mati. Bari mencoba menghidupkan HP-nya, namun tidak bisa hidup. Sama seperti kasus Rito di awal perjalanan mereka. Dengan sedikit panik, Bari pun membuka tasnya dan mengambil senter kecil miliknya. Ketika Bari sedang mencari senter miliknya dan dibantu oleh temannya yaitu si Sena, Bari sekilas mendengar ada suara. Kemudian Bari pun semakin memperhatikan suara itu, semakin mendengarkan lagi suara itu dengan lebih seksama lagi. Bari pun tiba-tiba merinding dan terdiam. Karena apa yang didengarnya saat itu adalah seperti suara tawa anak kecil. Namun nasib sial bagi Bari. Bari menceritakan bahwa teman-temannya yang saat itu
berada di sekitarnya, tidak ada yang mendengar suara itu. Teman-teman Bari, kecuali si Sena yang sedang berdiri menunggu Bari mengambil senter yang berada di dalam tasnya. Tidak ada yang mendengar suara tawa anak kecil itu seperti yang didengar Bari. Melihat si Bari terdiam kaget, Sena pun menegur Bari. Ayo cepat, sudah ketemu belum senternya? Bari pun yang ditegur oleh Sena mendadak sadar bahwa tangan Bari ini sudah dalam keadaan gigil. Setelah ditegur oleh Sena, suara anak kecil yang didengar Bari tadi pun mendadak menghilang. Tanpa berlama lagi pun Bari berdiri dan menyuruh si Sena untuk cepat keluar dari sini. Sena bingung dengan Bari yang terlihat sangat ketakutan. Sena bertanya kepada Bari, namun Bari tidak menggubris sedikit pun pertanyaan Sena dan tetap berjalan ke arah jalan masuk terowongan tadi. Melihat Bari yang tergesa-gesa keluar, teman-teman Bari pun mulai berpikir bahwa Bari pasti mengalami suatu peristiwa yang menakutkan. Dia melihat penampakan atau apa. Maka tanpa menanyakan alasan si Bari, mereka ini ikut saja berjalan dengan cepat menuju ke arah luar terowongan. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya mereka pun keluar dari terowongan. Apa yang dirasakan Bari dan teman-teman di luar terowongan sangat mengejutkan. Mereka merasakan udara yang sangat segar yang berada di luar terowongan. Hawa dan udara dalam terowongan ternyata sangat berbeda dengan apa yang berada di luar terowongan. Serta ada salah satu teman Bari yang mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan saat keluar dari terowongan tersebut. Setelah mereka semua keluar dari terowongan, mereka pun kembali menuju pos. Namun Sena dan teman-teman ini masih penasaran, apa sebenarnya yang membuat Bari ini ketakutan waktu di dalam terowongan tersebut. Setelah mereka sampai di kos, mereka pun meletakkan barang-barang lalu beristirahat. Setelah mereka beristirahat, Sena pun menanyakan hal yang membuatnya penasaran dari tadi kepada Bari. Teman-teman yang lain pun ikut menyimak pertanyaan Sena dan ingin juga mengetahui apa sebenarnya alasan Bari ketakutan waktu berada di terowongan. Kemudian Bari pun menjelaskan bahwa dia mendengar dari suara tawa anak kecil. Awalnya Bari mengira dia salah dengar. Namun setelah Bari diam, suara itu menjadi semakin jelas. Dan memang benar, itu seperti suara tawa anak kecil. Mendengar hal itu, teman-temannya pun langsung menjadi merinding. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mendengar suara itu selain Bari. Semua teman-temannya pun terkejut, namun berbeda dengan Sena. Sena menanggapi cerita Bari ini dengan, oh pantas. Mendengar ucapan Sena itu, Bari pun berkata, apa maksudmu? Sena pun menjelaskan bahwa sejak di dalam terowongan tadi, sejak awal masuk, Sena seperti mendengar seperti suara langkah kaki yang bisa dibilang seperti langkah kaki anak kecil. Sena menjelaskan bahwa suara langkah itu terdengar seperti suara langkah kaki cepat. Namun Sena mendengarnya ternyata bukan hanya sekilas-sekilas saja. Sena menjelaskan kepada Bari dan teman-temannya. Suara itu muncul 3 kali. Pertama waktu mereka memasuki terowongan, yaitu ketika salah satu flash di HP itu mendadak mati dan tidak bisa hidup. Kedua ketika Bari menemukan celah dinding yang ada sesajennya. Lalu yang terakhir adalah ketika HP Bari tiba-tiba mati dan Bari mencari-cari senter gitu. Mendengar cerita Sena barusan, Bari dan teman-temannya pun semakin merasa merinding dan ketakutan. Karena rupanya sejak awal masuk terowongan, mereka sudah ditemui oleh penunggu terowongan tersebut. Nah, itulah barusan cerita dari saja yang bernama Bari, salah satu subscriber kami. Apabila kalian menyukai cerita barusan, kalian bisa like video ini, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian yang juga menyukai cerita-cerita horor. Dan kalau kalian juga punya cerita horor yang ingin kami bawakan, kalian bisa kirim DM Instagram, DM TikTok, atau melalui email yang sudah kami taruh di deskripsi.
Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang menonton sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.